sekolah minggu. Mari kita ikuti ibadah sekolah minggu bersama teman-temannya yang ada di gereja hari ini. Oke? Kalian ikuti dari rumah ya. Kami yang di gereja memimpin, kalian ikuti dari rumah. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersukacita.
Dario. Iya.
percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menjamah hati anak-anak-Mu untuk bersedia mendengar, menerima dan membaca firman-Mu pada hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan, mari kita buka Alkitabnya dari Markus, Injil Markus pasal 4, dimulai dari ayat 35 sampai ayat 41. Adik-adik yang di rumah, kalian dengarkan dan kalian boleh mengikuti dengan membuka Alkitabnya. Inang baca dari sini ya. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, apakah kalian takut gelap? Siapa di sini takut gelap? Yang lain enggak ya? Adik-adik yang di rumah juga takut kan? Ada yang takut gelap? Kenapa takut gelap? Kenapa takut gelap? Karena tidak nampak kalau berjalan kan? Seperti waktu mati lampu. Kenapa lagi takut gelap? Karena kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Dan kadang ada orang tua, abang, adik mengatakan kalau itu tempat gelap itu ada kan? Benar tidak ada hantu? Apakah hanya di tempat gelap ada hantu? Di tempat terang adakah hantu? Adakah roh jahat? Ada. Tapi roh jahatnya tidak nampak. Siapa bisa melihat? Tidak ada kan? Jadi roh jahat itu mau mengganggu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan cara menghasut, menghayal. Maka jangan suka jangan suka memikirkan yang tidak baik. Karena kalau roh jahat itu mau merasuki anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dengan cara menanam apa? Apa yang dia tanam? Kebencian dan dendam. Ya. Jadi semula dia baik, jadi jahat. Semula dia rajin beribadah, rajin sekolah minggu, jadi tidak rajin. Semula dia menolong orang lain, membantu temannya, membantu orang lain, menolong orang tuanya, jadi tidak mau menolong. Itu bukti kalau iblis atau roh jahat bisa mempengaruhi hidup orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa mengalahkan kuasa iblis atau kuasa jahat? Dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan, baru berdoa, baru apa lagi? Rajin beribadah dengan iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Tadi ada nyanyian sekolah minggu. Apa dikatakan? Cuit-cuit kita ya dibenarkan karena iman.
atau menyeberang ke seberang dengan kapal. Apa yang terjadi? Ayo, ada yang ingat? Firman Tuhan katakan tadi, ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid ingin bertolak ke seberang, meninggalkan orang banyak, di dalam perahu mereka mengalami goncangan yang keras. Karena ada taupan yang dahsyat, ada ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi? Siapa yang ketakutan? Murid-murid Tuhan. Kenapa ketakutan? Karena takut tenggelam kan? Murid-murid Tuhan takut tenggelam, dan mereka melupakan satu hal. Apa yang mereka lupakan? Siapa yang tahu? Apa yang mereka lupakan? Mereka melupakan kalau mereka di dalam perahu bersama Yesus. Apa yang Yesus lakukan tadi? Di dalam perahu, kenapa murid-murid takut? Karena pada saat itu Yesus sedang tidur. Siapa di sini takut kalau ada? Siapa pernah naik perahu? Ada yang pernah naik perahu? Belum ada yang pernah? Jadi kalian siapa yang pernah takut? Takut karena apa? Coba. Anak sekolah minggu takut karena apa? Takut karena jatuh? Takut karena tenggelam? Tapi kan naik perahu. Tenggelam di mana? Mandi di kolam. Kan? Takut tidak bisa tenggelam. Yang murid Tuhan Yesus pun seperti itu. Ada yang mengeluarkan air, ada yang panik, ada yang berlari, ada yang pegang sesuatu supaya dia tidak jatuh di dalam air. Jatuh ke dalam air karena perahunya sudah oleng, sudah bergoyang-goyang kan? Tapi setelah dalam kepanikan mereka berseru kepada siapa? Dan mereka diingatkan bahwa mereka bersama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kepada danau itu dan angin dia menghardik, diam, tenanglah. Dan akhirnya semua reda, semua anginnya berhenti, danaunya kembali menjadi tenang. Karena apa? Karena Tuhan. Kenapa bisa Tuhan Yesus melakukannya? Karena dia adalah pemilik alam semesta. Karena dia adalah penguasa dari alam semesta. Karena itu tadi dikatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan pada ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka mempertanyakan diri Yesus. Mari dengar. Yang pertama, kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Yang pertama sekali, pakailah iman untuk melawan segalanya, apalagi kejahatan. Yang kedua, perlu tidak takut? Perlukah takut? Enggak. Perlu. Bisakah takut? Bisa, tapi jangan terlalu. Karena apa? Karena ketika kita takut, kita punya pelindung, kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu,
mengucapkan